Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu SEMM. Hari ini saya akan membawakan materi tentang manajemen resiko. Baik, materinya akan saya share. Saya akan buka dulu share-nya. Baik, kita tunggu sebentar ya untuk tampilannya. Baik, manajemen resiko. Pengertian manajemen resiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang. Risiko melibatkan perubahan seperti perubahan pikiran, pendapat, aksi, atau tempat. Kemudian risiko melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan. Definisi resiko yang pertama adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Kemudian sebagai kemungkinan penyimpangan negatif dari hasil yang diinginkan atau diharapkan, atau resiko sebagai suatu kemungkinan kerugian. Selanjutnya yang ketiga adalah menyangkut situasi di mana terdapat suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak menguntungkan. Baik, tadi kita sudah belajar tentang pengertian dari resiko. Nah, pengertian dari manajemen risiko itu sendiri adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Kemudian fokus manajemen risiko ini adalah mengenal pasti risiko dan mengambil tindakan yang tepat terhadap risiko yang tujuannya adalah secara terus-menerus menciptakan atau menambah nilai maksimum kepada semua kegiatan. Nah, resiko itu dapat menimpa siapa saja ya, tidak peduli dia itu orang kaya atau orang miskin, atau dia mempunyai jabatan yang tinggi atau mempunyai jabatan yang rendah sekalipun. Nah, resiko itu dapat menimpa siapapun. Yang pertama dari hal-hal eksternal dan sampai hal-hal internal. Jadi namanya resiko itu bisa terjadi di dalam rumah, di dalam kantor, ataupun di luar ya. Kemudian dari manajer puncak sampai ke cleaning service, dari aset berwujud ya sampai aset tidak berwujud ya. Kemudian dari aktivitas inti sampai aktivitas pendukung, supporting unit. Resiko dapat terjadi setiap saat. Nah, yang pertama adalah masalah sumber daya manusianya itu dapat muncul setiap saat. Yang kedua adalah transaksi terjadi 24 jam sehari. Kemudian reputasi organisasi sangat sulit dibangun tetapi sangat mudah dihancurkan. Kemudian yang keempat adalah investor sangat sulit membangun kepercayaan tetapi sangat mudah meninggalkan. Dan yang kelima, teknologi berkembang begitu pesat sehingga mempercepat usangnya aset organisasi. Nah, semua risiko berpotensi merugikan. Ya, yang pertama adalah bisa aja berpotensi berdampak langsung ya, one price pelanggan itu ingkar janji yang pelanggan itu akan melunasi hutangnya pada saat bulan Mei ini ternyata tidak dilunasi, dia akan katanya bulan besok, bisa aja terjadi bulan selanjutnya atau tahun berikutnya. Nah, selalu ingkar janji ya. Dan yang kemudian ada kehilangan, kerusakan atau kebakaran alat operasi. Kemudian berdampak dalam waktu dekat. Nah, itu yang pertama adalah kematian personal inti ya. Jadi kalau misalnya terjadi kematian pada personal inti, maka ini akan sulit ya di suatu perusahaan ini ternyata yang dibutuhkan perusahaan itu adalah personal intinya. Jadi kalau personal intinya mengalami kematian, maka kalau tidak ada pengganti yang sama mempunyai skill di personal inti ini, ya maka perusahaan akan sulit menjalankannya ya. Kemudian rusaknya sistem informasi. Nah, rusaknya sistem informasi ini seperti apa? Seperti umpamanya kita mempunyai laptop ya, nah semua file-file penting itu kita simpan di dalam laptop. Nah, ternyata laptop ini mengalami kerusakan. Nah, sementara file-file itu ada di dalam laptop tersebut. Nah, itu kan juga sangat merugikan sekali ya. Kemudian berdampak jangka panjang. Menurunnya reputasi organisasi ya, gara-gara kayak tadi laptop rusak atau terjadinya dari sumber daya manusia itu sendiri, kemudian ada kematian personil inti, maka
bisa aja berjangka panjang ya. Jadi menurunnya reputasi organisasi, kemudian menurunnya etos kerja karyawan. Nah, resiko dari sudut pandang penyebab. Yang pertama adalah resiko operasional. Resiko karena faktor-faktor non keuangan seperti manusia, teknologi dan alam ya. Nah, kalau misalnya risiko operasional ini misalnya manusia tadi ya, saya bilang tadi misalnya personal inti tadi meninggal dunia. Nah, itu kan kalau misalnya tidak ada pengganti saya bilang tadi, maka itu akan mempengaruhi dari jalannya perusahaan. Kemudian teknologinya. Nah, kalau misalnya komputer rusak atau laptop rusak, tidak ada penggantinya, maka itu juga akan mempengaruhi menyebabnya resiko yang sangat tinggi dari perusahaan itu sendiri. Kemudian dari alam, bisa saja dari gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Kemudian resiko finansial, resiko karena faktor-faktor keuangan seperti harga, tingkat bunga, mata uang asing. Dan yang ketiga adalah resiko strategi. Nah, resiko ini karena kurang optimalnya strategi perusahaan yang dibuat. Jadi kalau misalnya perusahaan tidak optimal dalam membuat strategi dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut, maka bisa juga terjadi resiko yang sangat luar biasa, sangat bisa drastis ya, perusahaan akan turun. Kemudian dari sudut pandang akibat, nah yang pertama adalah risiko murni, suatu kejadian berakibat hanya merugikan saja dan tidak memungkinkan adanya keuntungan. Misalnya itu resiko kebakaran ya, kemudian resiko spekulatif. Nah, resiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan, umpamanya investasi. Nah, investasi ini kalau misalnya kita pialangnya itu bisa memainkan investasi kita ya, itu kita akan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau misalnya kita tidak bisa memainkan seperti saham ya, grafiknya itu tidak bisa memainkan, maka bisa aja uang kita habis kandas dan terakhir kita akan mengalami kebangkrutan. Nah, fungsi manajemen risiko adalah menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko, kemudian primary champion of risk management pada tingkat strategis dan operasional, kemudian membangun budaya sadar risiko dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai, kemudian menetapkan kebijakan risiko internal dan struktur pada unit usaha, kemudian pengorganisasian berbagai macam kegiatan fungsional yang memberikan nasihat tentang masalah-masalah manajemen risiko dalam organisasi, kemudian membangun proses cepat tanggap risiko meliputi penyusunan program kontingensi dan kesinambungan bisnis. Nah, kenapa penting kita berasuransi atau kita mempunyai ketiga yaitu kesehatan kecelakaan untuk karyawan ya. Yang pertama tentu saja untuk meringankan beban perusahaan karena kalau sudah ada pihak ketiga maka perusahaan akan beban perusahaan akan terasa lebih ringan ya. Yang kedua adalah memberikan kenyamanan bekerja. Kalau kita punya asuransi, kita punya K3 pasti kita akan nyaman ya dalam bekerja. Kemudian yang ketiga menumbuhkan kesetiaan. Dan yang keempat adalah memudahkan perusahaan. Nah, baik kita akan lanjut ke tujuan dari K3 itu yang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjamin setiap karyawan mendapatkan jaminan, perlindungan atau keselamatan dan kesehatan selama ia bekerja. Yang kedua, mengurangi kecelakaan kerja di kemudian hari yang menimpa karyawan. Dan yang ketiga, melindungi aset perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Yang keempat adalah meningkatkan produktivitas jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keenam, menertibkan karyawan untuk lebih bertanggung jawab akan tugas-tugasnya dan mengikuti SOP yang telah dibuat oleh perusahaan. Dan yang ketujuh adalah selektif dan lebih berhati-hati dalam menggunakan perlengkapan dan peralatan kerja. Kemudian kedelapan adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dan lingkungan. Dan terakhir adalah menghindari gangguan kesehatan yang dialami pekerja saat melakukan tugasnya. Jadi kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi depan adalah manajemen risiko sangat penting untuk dilakukan karena bisa mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi kondisi tertentu yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian risiko bisnis dapat dikendalikan dengan menerapkan manajemen risiko yang baik. Kemudian karena untuk menghadapi risiko bisnis yang diperlukan strategi yang matang yang pada umumnya sudah dimiliki oleh seorang pengusaha. Dengan perhitungan yang matang dan kemampuan mengestimasi risiko, maka dengan mudah bagi seorang pengusaha untuk mengendalikan sebuah risiko menjadi sebuah peluang yang lebih menguntungkan. Oleh sebab itu, manajemen risiko bersifat penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Sekian dan terima kasih.
Baik, itu saja paparan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.